Sekarang kita coba bahas yang lampiran 1 ya, yaitu kerangka acuan kerja atau KAK swakalola ya. Oke, buku kerja lampiran 1 ya. Nah, jangan lupa diisi dulu nama, NIP, dan instansinya ya. KAK swakalola ini petunjuknya. Peserta mengisi pada kolom yang tersedia yang bertuliskan titik-titik atau bercetak miring menggunakan data dan informasi yang tersedia pada halaman soal di buku kerja di awal ya, di video sebelumnya ya. Kemudian, nah ini juga penting, peserta dapat menambahkan data dan informasi pendukung lainnya ya. Jadi ada asumsi-asumsi tambahan, ada informasi tambahan, ada kearifan lokal ya, ataupun ya gunakan itu ya imajinasi ataupun asumsi-asumsi lain silahkan yang dianggap relevan ya. Nah, tapi tolong sertakan data dan informasi pendukung yang digunakan. Kemudian kelengkapan dan ketepatan jabatan peserta akan dinilai dan menentukan kelulusan. Oke. Kemudian ini peserta dapat berdiskusi dengan peserta lain dalam mengerjakan tugas, namun peserta tetap mengerjakan tugas secara individu ya. Jadi yang mengumpulkan tetap individu ya, bisa diskusi ya. Apabila ditemukan indikasi plagiarisme antara peserta lain, maka peserta dianggap gugur dan ya didiskualifikasi ya. Tidak boleh plagiarisme. Oke, kita mulai ya. Nah, ini kerangka acuan kerja KAK, paket pengadaan. Nah, ini tolong diingat, ini paketnya adalah KAK swakalola ya. KAK swakalola berarti swakalola dalam skenario kita di buku kerja kita kemarin itu berarti hanya swakalola yang pekerjaan penyuluhan untuk ibu hamil ya. Nah, ini kita lihat buku kerja. Ini adalah skenarionya, kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Nah, ini yang dilakukan dengan swakalola tipe ketiga yang melibatkan IBI, Ikatan Bidan Indonesia. Oke, gitu ya. Jadi ini paket pengadaannya adalah swakalola penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil ya, itu. Jadi bukan catering, bukan modul ya. Tahun anggaran ya 2024 silahkan. Nah, ini latar belakangnya sudah dibuatkan ya. Mau ditambah kurang silahkan ya, latar belakang. Ya kalau ditambahkan mungkin bisa tambahkan dasar hukum, itu bisa juga ya. Secara administratif ataupun mungkin siapa tahu di kota kabupaten di Pemda Bapak Ibu ada semacam program khusus bisa diceritakan latar belakang ya. Silahkan, tapi ini ya latar belakang juga nanti akan menjadi jawaban bagi pertanyaan ataupun isian di bawah ya, latar belakang ya. Oke, di sini ada arti stunting ya. Oke. Ini kemudian ada hari pertama kehidupan ya, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan ya. Oke, kemudian terhambat pertumbuhan anak karena terjadi kekurangan gizi. Nah, ini kan dalam 2 tahun. Oke. Nah, ini yang paling penting adalah adanya asupan ibu hamil pada dan anak ya setelah lahir ya, dalam mencukupi kehidupan gizi, faktor berperan penting dalam menentukan kualitas pertumbuhan. Nah, itu kuncinya. Nah, ini yang mengalami kekurangan asupan akan mengalami masalah ya status gizinya. Maka diperlukan pencegahan stunting ya, penyuluhan ya pada ibu hamil. Nah, penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil. Oke. Nah, sini ada maksud dan tujuan ya. Jadi kami bermaksud untuk melamar anak Bapak Ibu ya dengan tujuan agar bisa menikah ya selanjutnya. Jadi maksud di sini untuk menyelenggarakan penyuluhan berarti ya, kurang lebih ya. Nah, silakan bisa ditambahkan ya. Nah, tujuannya tentunya untuk ya secara umum menurunkan angka stunting ya. Sini ya. Untuk mencegah dan mengurangi gangguan gizi secara langsung ya. Nah, untuk ibu hamil, nah, silahkan dilihat latar belakang ada maksud tujuannya. Kurang lebih begitu ya kalau maksud ya, yang paling dekatnya kegiatan apa, tujuannya agar apa, seperti itu ya.
Kemudian di sini ada sasaran output. Nah, sasaran output ya ini lebih ke hasilnya nanti adanya pemahaman ya, pemahaman ataupun peningkatan pemahaman dari ibu hamil ya terkait apa nih? Nah, terkait ini kan, terkait masalah ada yang 100 hari pertama kehidupan atau sampai dengan 2 tahun, maaf ya. Nah, ini adanya pemahaman tentang hal ini ya, hal stunting ini ya. Tentang pemahaman ibu hamil ya, agar angka anak stunting bisa turun. Nah, itu outputnya ya, jadi meningkatnya pemahaman secara output ya, pemahaman ibu hamil. Silahkan ditambahkan. Lokasi pekerjaan di 10 kecamatan ini kan ya, bisa di kopas nanti dari sini. Nah, ini di buku kerja sudah ada, dari buku kerjanya di awalnya nih. Nah, bisa di kopas ini 10 kecamatan ya. Kemudian sumber pendanaan ya dari APBD kan ya, APBD silahkan daerahnya apa, APBD kota, kabupaten atau provinsi ya, dinas apa, tahun anggaran 2024 ya. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan nih, nilai pekerjaan ya. Nilai pekerjaannya berapa nih? Nah, ini nilai pekerjaan di buku kerja di sini emang belum ada informasinya ada berapa nih nilai pekerjaan nilai pekerjaan swakelola ini. Nah, Bapak Ibu bisa merefer ke lampiran 10 sebetulnya. Kita lihat dulu ya. Nah, ini ada lampiran 10 ini kita buka ya. Nah, di sini ada RAB usulan dari IBI ya. Nah, RAB usulan dari IBI itu harusnya merefer ke RAB kita ya, swakelola. Cuman karena dalam kasus ini belum ada RAB swakelolanya, ya sebetulnya kurang lebih RAB swakelola itu sama dengan RAB yang dibuat oleh IBI. Mana ya? Nah, proposal. Nah, ini ya. Nah, ini RAB, ini kan usulan dari asosiasi ya. Nah, kita tuh harus membuat RAB ya punya kita sendiri. RAB rencana anggaran biaya swakelolanya ya kurang lebih isinya ya sama, karena nanti kan akan diberikan kepada IBI kurang lebih ya mirip ya. Nah, ini ada biaya personil, kegiatan ya. Ini lampiran 10 ini ya. Jadi merefer ke sini kurang lebih ya. Nanti dalam prakteknya sebaliknya, RAB kita nanti dijadikan patokan untuk usulan mereka ya. Nah, coba dalam kasus ini ya untuk membuat RAB kita itu ya ini dari format yang sudah ada adalah format dari usulan IBI ini di lampiran 10 ya. Nah, jadi di sini kalau Bapak Ibu sudah buat ini ya kurang lebih itulah anggaran dari swakelola penyuluhan stunting gitu ya. Oke. Kembali ke laptop. Nah, ini nilai pekerjaan ya. Nah, jadi kalau yang lampiran 10 itu sudah dikerjakan nilainya 100 juta ya berarti nilai pekerjaan swakelola ini kurang lebih 100 juta seperti itu. Oke. Nama dan organisasi PAKPA. Nah, silahkan nama pejabat PAKPA siapa? Apakah kepala dinas ya, kepala dinas atau kepala bidang PA atau sesnya KPA-nya siapa? Satuan kerjanya apa? Dinas kesehatan ya. Kesehatan ya. Kemudian nama PPK-nya siapa dan organisasinya ya. Oke. Lingkup pekerjaan. Nah, ini lingkup pekerjaan secara umum ataupun yang utama adalah swakelola itu ya, penyuluhan pencegahan stunting terhadap ibu hamil ya. Nah, dengan bekerja sama melalui pelaksana Ikatan Bidan Indonesia ya. Swakelola itu yang ketiga ya. Nah, itu lingkup pekerjaannya. Nah, di dalamnya ya ada penyedia dalam swakelola ya, yaitu catering dan atau makan minum dan jasa konsultan perorangan modul. Nah, bisa itu ya ditambahkan sebagai keterangan lingkup pekerjaannya. Yang utama adalah tadi penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan ya. Kemudian di dalamnya ada pengadaan dengan penyedia, yaitu pengadaan
jasa lainnya makan minum dan pengadaan jasa konsultan perorangan, pembuatan modul ya, pembuatan modul untuk penyuluhan tadi ya. Tuh. Spek teknis dan volume juga diperlukan. Ya, silahkan spek teknis untuk swakelola ini, tapi ya yang paling utama spek teknis untuk swakelola, bukan spek teknis untuk makan minum ataupun spek teknis untuk jasa konsultan. Kalau spek teknis untuk makan minum jasa konsultan kan ada pada lampiran yang lain ya. Nah, ini spek teknis untuk swakelola tipe ketiga ya kurang lebih sama dengan yang spek teknis penyedia ya. Pertama harus ada spek kualitasnya. Ini spek kualitasnya apa nih? Ya kan berarti ada pelaksanaan penyuluhan ya, ada pelaksanaan sosialisasi ya. Apakah si IBI-nya harus menyediakan narasumber ya. Itu nah kualitasnya bagaimana ya? Kualitasnya ya apakah harus memiliki pengetahuan tentang stunting atau memiliki kualitas dalam public speaking misalkan gitu ya, untuk narasumbernya yang menjelaskannya seperti itu. Nah itu kualitasnya. Kuantitasnya berarti harus ada 10 tuh, harus ada 10 yang memberikan sosialisasi ya di 10 kecamatan ya. Kemudian waktunya kan di tanggal berapa itu, tanggal 18 Mei tanggal berapa tuh ya, pertengahan Mei ya, selama 1 hari ya. Kemudian layanan-lainnya apa, apakah layanan-lainnya harus bisa menjaga kondisi agar kondusif ya, karena ngumpulin banyak ibu hamil di satu tempat itu, wah itu resikonya lumayan ya, bisa ada yang kontraksi segala macam, makanya kerjasama dengan bidan mungkin ya seperti itu. Nah, itu kurang lebih spek teknisnya ya. Jadi ingat persyaratan minimal spesifikasi kan harus ada spek kualitas, spek kuantitas, spek waktu, spek tempat, dan layanan lainnya. Kemudian 11 peralatan, material, personil, dan fasilitas dari PPK. Nah ini minimalnya di sini masukkan nih yang ini, yang personil kan ada ini nih, ada di buku kerja kan ada nah ini ada tim persiapan, ada tim pengawas ya. Nah, ini berarti personil yang disiapkan oleh PPK dalam pelaksanaan swakelola ini ya, ada tim persiapan, ada tim pengawas ya. Nah ini kemudian itu untuk personil ya. Nah kemudian apakah ada nggak alat atau material yang disediakan oleh PPK ya, misalkan alat, apakah ada kendaraan dinas yang disediakan untuk transportasi, atau apakah ada sound system ya, sound system harus dari IBI juga. Nah itu kalau ada dalam RAB berarti ya itu disediakan oleh IBI ya, berarti itu bannernya apakah oleh PPK atau oleh IBI ya, banner spanduk gitu ya. Tuh, nah kira-kira apa yang disediakan oleh PPK, atau mungkin PPK hanya menyediakan tempatnya di aula kecamatan. Nah silakan asumsinya dibuat sendiri ya. Jadi PPK hanya menyediakan tempat di aula kecamatan. Nah berarti nanti PPK berkoordinasi dengan wilayah, dengan kecamatan untuk tempat pelaksanaan ya, dengan Pak Camat gitu ya. Oke, agar bisa menggunakan tempatnya. Jadi nanti IBI tinggal pakai tempatnya ya. Meja, kursi-kursi apa disediakan oleh PPK atau oleh IBI ya. Nah kalau oleh pelaksana berarti nanti dimasukkan dalam anggaran ya, RAB seperti itu. Itu ya peralatan, material, sediakan apa yang jelas dalam buku kerja yang sudah pasti ada informasinya adalah personil ya, seperti itu. Oke. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Nah ini swakelola ini jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya, kalau pelaksanaan penyuluhannya 1 hari ya, di pertengahan Mei itu pelaksanaan penyuluhannya. Namun tentunya sebelum penyuluhan kan ada persiapan ataupun koordinasi awal terlebih dahulu ya. Kemudian itu penyuluhannya hari libur, kalau salah hari Sabtu ya. Nah jadi walaupun pelaksanaannya 1 hari, tapi bisa saja kita buat pelaksanaan pekerjaannya apakah 5 hari atau 1 minggu gitu ya, misalkan dari hari sebelumnya. Jadi biar ada rapat persiapan dulu, baru nanti pelaksanaan tanggal 18 hari Sabtu
Senin mungkin laporan, hari Seninnya laporan misalkan ya, seperti itu. Jadi memang pelaksanaan penyuluhan 1 hari, nah cuman masa pelaksanaan swakelalanya ya kan ada koordinasi dulu di dalam beberapa hari sebelum pelaksanaan ya. Ada koordinasi dulu, ada rapat dulu, persiapan dulu, kemudian juga dibutuhkan kan pelaporan kan ya. Nah, jadi bisa kita buat range waktu ya di antara tanggal 18 tadi ya. Misalkan mulai dari tanggal hari Seninnya, tanggal Senin tanggal berapa 13 itu ya, sampai dengan hari Senin depannya seperti itu kurang lebih ya. Oke, nah kemudian boleh dibuat apa? Tabel gitu ya. Dibuat tabel jadwal ya, buat tabel jadwal ya. Buat tabel jadwal hari Senin ngapain, hari Selasa ngapain ya sampai dengan penyuluhan. Oke. Nah, laporan pendahuluan, nah tadi laporan pendahuluan kan berarti kan ada tahapan persiapan tuh, persiapannya ngapain saja, apa saya persiapkan ya. Laporan akhir, nah baru laporan akhir untuk apa hasil pelaksanaan ya. Nah, diserahkan hari Senin besoknya ya. Nah, karena tidak mungkin pelaksanaan langsung bikin laporan ya. Nah, terakhir ini alih pengetahuan jika diperlukan. Oke. Alih pengetahuan apakah misalkan ada materi terkait hal-hal ibu hamil yang apa bisa disampaikan kepada para penyuluh di dinas ya atau kepala dinas ya kepada staf dinas kesehatan ya. Nah, silahkan ataupun ada informasi pengetahuan dalam brosur di IBI bisa disampaikan kepada dinas. Nah, ini silahkan di sini dimunculkan ya. Nah, itu kurang lebih teman-teman semuanya ya. Jadi ini adalah kerangka acuan kerja untuk kegiatan swakelola ya, swakelola penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil ya. Bukan untuk catering, bukan untuk modul ya, tapi untuk swakelola penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan gitu ya. Nah, jadi isinya tidak kemana-mana ya, isinya adalah bagaimana pelaksanaan swakelola tersebut. Oke. Demikian mudah-mudahan bisa membantu ya. Apabila ada pertanyaan ataupun ada diskusi, silahkan di komentar ya. Jangan lupa juga like-nya ya, agar keilmuan pengadaan ataupun kanal pengadaan ini bisa tersebar luas ya, lebih baik ya di Indonesia. Demikian kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor.